Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi di channel belajar Tino Adi. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran yaitu tema 7 tentang peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan, pembelajaran kedua untuk kelas 5 semester 2. Jangan lupa anak-anak berdoa terlebih dahulu sebelum menonton video ini. Pada pembelajaran kedua di subtema 1 ini, materi yang akan kita pelajari yaitu materi Bahasa Indonesia KD 3.5 tentang membaca dan membandingkan teks sejarah, materi IPA KD 3.7 tentang peristiwa membeku, menguap, dan mencair, dan materi SBDP KD 3.2 tentang memahami arti dan ciri lagu wajib nasional. Anak-anak, bangsa-bangsa Eropa mulai memperkuat dan melanggengkan kekuasaannya di Indonesia. Mereka membentuk pemerintahan kolonial dengan berlaku tidak adil terhadap rakyat Indonesia. Demi mewujudkan semboyan 3G, bangsa-bangsa Eropa di Indonesia membentuk pemerintahan kolonial di Indonesia tidak lagi hanya urusan perdagangan. Pemerintahan kolonial yang mereka bentuk semata-mata hanya untuk melanggengkan dan memperluas kekuasaan mereka terhadap bangsa Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia pun makin bertambah. Pemerintahan kolonial melakukan penindasan-penindasan dengan membuat peraturan dan program kerja yang hanya menguntungkan pihak mereka sendiri, seperti kerja paksa, tanam paksa, dan lain-lain. Peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Inggris. Setelah berhasil menguasai Indonesia, pemerintah Inggris kemudian mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur di Indonesia. Raffles memulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober 1811. Kebijakannya di bidang ilmu pengetahuan antara lain yang pertama, mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia. Yang kedua, Raffles bersama Arnoldi berhasil menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa dan terbesar di dunia. Bunga tersebut diberinya nama ilmiah Rafflesia arnoldii. Yang ketiga, Raffles menulis buku History of Java dan merintis pembangunan Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor merupakan kebun biologi yang mengoleksi berbagai jenis tanaman di Indonesia, bahkan dari berbagai penjuru dunia. Selanjutnya, kebijakannya di bidang ekonomi. Yang pertama, menghapus kontingenten, penyerahan diganti dengan sistem sewa tanah atau land rent. Yang kedua, semua tanah dianggap milik negara, maka petani harus membayar pajak sebagai uang sewa. Upaya Raffles menerapkan sistem pajak tanah mengalami kegagalan karena faktor-faktor berikut. Yang pertama, sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat mempunyai tanah yang sama. Yang kedua, sulit menentukan luas sempitnya dan tingkat kesuburan tanah petani. Yang ketiga, keterbatasan pegawai-pegawai Raffles. Dan yang keempat, masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Selanjutnya, kebijakan di bidang pemerintahan, pengadilan, dan sosial. Dalam bidang ini, Raffles menetapkan kebijakan berikut. Yang pertama, Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan termasuk Yogyakarta dan Surakarta. Yang kedua, setiap keresidenan mempunyai badan pengadilan. Yang ketiga, melarang perdagangan budak. Peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada tahun 1595, Belanda berangkat dari Eropa di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan sampai di Indonesia pada tahun 1596 dengan mendarat di Banten. Sejak pelayaran de Houtman, banyak berdiri perusahaan-perusahaan dagang Belanda yang masing-masing memiliki kapal sendiri dan berlayar ke Indonesia. Pembentukan VOC. Pedagang Belanda dengan didukung oleh pemerintahnya membentuk kongsi dagang yang bernama VOC atau Verenigd Oostindische Compagnie pada tanggal 20 Maret 1602. Tujuan VOC di Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menguasai pelabuhan-pelabuhan penting. Yang kedua, menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. Yang ketiga,
melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Pengalian kekuasaan VOC kepada kerajaan. Belanda memasuki akhir abad ke-18, kejayaan VOC mulai merosot. Faktor internal yang menyebabkan kemerosotan VOC adalah sebagai berikut. Yang pertama, banyak pegawai VOC melakukan korupsi. Yang kedua, sulitnya melakukan pengawasan terhadap daerah penguasaan VOC yang sangat luas. Sedangkan faktor eksternal atau faktor dari luar yang menyebabkan kemerosotan VOC adalah sebagai berikut. Yang pertama, meletusnya revolusi Prancis menyebabkan Belanda jatuh ke tangan Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Yang kedua, penentangan oleh rakyat Indonesia terhadap VOC dalam bentuk peperangan yang banyak menyedot pembiayaan dan tenaga. Pada tanggal 15 Januari 1808, Herman W. Daendels menerima kekuasaan dari Gubernur Jenderal West. Daendels dibebani tugas mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris karena Inggris telah menguasai daerah kekuasaan VOC di Sumatera, Ambon, dan Banda. Sebagai Gubernur Jenderal, langkah-langkah yang ditempuh Daendels antara lain yang pertama, meningkatkan jumlah tentara dengan cara mengambil dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Yang kedua, membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. Yang ketiga, membangun pangkalan armada di Anyar dan Ujung Kulon. Yang keempat, membangun jalan raya dari Anyar hingga Panarukan sepanjang lebih kurang 1.100 km. Dan yang kelima, membangun benteng-benteng pertahanan. Daendels menerapkan sistem kerja paksa atau rodi. Daendels juga melakukan berbagai usaha untuk mengumpulkan dana dalam menghadapi Inggris, antara lain mengadakan penyerahan hasil bumi, memaksa rakyat menjual hasil buminya kepada pemerintahan Belanda dengan harga murah, mewajibkan rakyat Priangan untuk menanam kopi dan menjual tanah-tanah. Nah, dari dua bacaan tentang pemerintahan kolonial Inggris dan Belanda, kita dapat membandingkan dua bacaan tersebut. Yang pertama, siapakah tokoh yang paling terkenal pada masa pemerintahan kolonial di Indonesia? Yang kedua, kapankah waktu pemerintahan kolonial di Indonesia dimulai? Yang ketiga, di manakah daerah kekuasaannya? Yang keempat, kebijakan apa yang diambil selama pemerintahan kolonial berlangsung? Perubahan wujud benda. Benda-benda di sekitar kita memiliki sifat dan ciri yang unik. Dengan memahami sifat-sifat benda, kita dapat mempelajari fenomena alam yang terjadi di sekitar kita dengan baik. Dengan memahami sifat benda, kamu tahu apa yang akan kamu lakukan ketika kamu berada di sungai, di laut, atau di danau. Dengan mengetahui sifat benda, kamu tahu apa yang akan kamu lakukan untuk mengubah bentuk benda-benda tersebut. Meskipun hanya 3 wujud benda, tetapi ketiganya dapat mengalami perubahan wujud dengan cara yang berbeda. Perubahan wujud benda disebabkan oleh lingkungan yang berubah, misalnya suhu lingkungan yang menjadi panas atau dingin. Perubahan wujud suatu benda yang terjadi antara lain adalah peristiwa membeku, mencair, menguap, mengembun, atau menyublim. Yang pertama, membeku. Membeku merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Hal ini disebabkan oleh penurunan suhu atau pendinginan yang dialami oleh benda tersebut. Berikut contoh peristiwa membeku. Yang pertama, air akan membeku jika didinginkan pada suhu tertentu. Yang kedua, agar-agar yang masih cair akan membeku saat mengalami penurunan suhu atau didinginkan. Yang ketiga, minyak goreng akan berubah menjadi padat saat mengalami penurunan suhu. Yang kedua, mencair. Mencair atau melebur merupakan perubahan wujud benda padat menjadi benda cair akibat suhu yang panas. Hal ini disebabkan oleh peningkatan suhu atau pemanasan yang dialami oleh benda tersebut. Berikut contoh peristiwa mencair. Yang pertama, es batu akan mencair jika dipanaskan pada suhu tertentu. Yang kedua, mentega akan melebur jika dipanaskan pada suhu tertentu. Yang ketiga, menguap.
Menguap merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda gas. Hal ini disebabkan oleh peningkatan suhu atau pemanasan yang dialami oleh benda tersebut. Berikut contoh peristiwa menguap. Yang pertama, air akan menguap jika dipanaskan pada suhu yang melebihi titik didih air. Yang kedua, bensin lama-kelamaan akan habis karena menguap jika dibiarkan di tempat terbuka. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang lagu wajib. Lagu wajib adalah lagu yang wajib dipelajari oleh siswa dalam rangka menanamkan rasa cinta tanah air, menghargai jasa pahlawan, dan membakar semangat perjuangan agar selalu menyala. Ciri-ciri lagu wajib antara lain sebagai berikut. Yang pertama, lirik lagu wajib bertujuan untuk menanamkan sikap cinta tanah air, kepahlawanan, nasionalisme, serta rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang kedua, biasanya lagu wajib menggunakan irama yang penuh semangat dan atau berupa himne. Yang ketiga, lagu-lagu wajib diajarkan, dipelajari, dan dihayati sesuai dengan maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Berikut ini adalah salah satu lagu wajib nasional berjudul Rayuan Pulau Kelapa ciptaan Ismail Marzuki. Nah anak-anak, itulah pembelajaran kedua di subtema 1 di tema 7. Semoga bermanfaat, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa bahagia. Sampai jumpa lagi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.